Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Bunga. Baik, di dalam hukum internasional adanya organisasi internasional yang dibentuk melalui kesepakatan bersama antar negara melalui suatu instrumen pokok, apakah itu berbentuk kovenant, piagam statuta, akord, atau instrumen pokok lainnya. Telah memberikan ketentuan-ketentuan dasar yang penting yang mengatur tentang prinsip dan tujuan, tugas dan fungsi hukumnya, badan-badannya, hak dan kewajiban para anggota, serta masalah-masalah penting lainnya dari organisasi tersebut. Dengan adanya instrumen pokok semacam itu, organisasi internasional akan berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur mekanisme serta cara beroperasinya yang pada hakikatnya telah menjadi bagian integral dari bangunan hukum internasional. Dalam suatu organisasi internasional, pasti adanya landasan hukum yang dipakai dan adanya keterikatan organisasi internasional terhadap hukum internasional. Hukum internasional mengikat suatu organisasi internasional, dikarenakan subjek hukum internasional adalah masyarakat internasional. Organisasi internasional sebagai produk hukum internasional pastinya memiliki beberapa keterikatan dan sebagai wadah bagi wadah yang menghimpun beberapa negara di kancah internasional. Dengan adanya organisasi internasional, maka akan terjadi kerjasama internasional dan membuat organisasi internasional dapat memberikan beberapa kontribusi dalam taraf internasional dan mensejahterakan secara internasional. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Zerlinda. Baik, selanjutnya yaitu pengertian dari organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional. Suatu organisasi internasional yang dibentuk melalui suatu perjanjian dengan bentuk instrumen pokok, apapun namanya, akan mempunyai suatu kepribadian hukum di dalam hukum internasional. Kepribadian hukum ini mutlak penting guna untuk memungkinkan organisasi internasional itu dapat berfungsi dalam hubungan internasional. Perwujudan atau realisasi hubungan-hubungan internasional dalam bentuk perjanjian hukum internasional itu sendiri kompeten untuk menyelenggarakan keputusan-keputusan yang menurut hukum internasional tradisional yang hanya dapat dilakukan oleh negara. Penerimaan hukum internasional sangat penting untuk melakukan suatu doktrin. Dalam sejarahnya, pertanyaan mengenai hukum organisasi internasional sebagai suatu objek hukum muncul pada saat kasus The Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations. Dalam kasus ini, hukum organisasi internasional sebagai kepribadian hukum dibawa ke Mahkamah Agung, ke Mahkamah Internasional. Konveksi Pasal 1 Ayat 1 tentang kekebalan PBB sebagai suatu organisasi internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam kasus seperti ini, 1946 menyatakan bahwa PBB akan memiliki personalitas yuridis yang akan memungkinkan kapasitas untuk membuat perjanjian untuk memperoleh dan mengesampingkan harta benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak, dan termasuk kapasitas dalam melaksanakan proses hukum. Selain itu, PBB juga mengakui adanya hak untuk menilai dari organ-organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam setiap kasus, bukti yang paling penting adalah untuk mengetahui personality internationals, treaty marking powers. Personalitas dari Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah opini dari penasehat terkenal pengadilan internasional dalam kasus Reparation. Pengadilan menilai fungsi hak yang diberikan PBB kepada melalui konstitusinya, memberikan salah satu kepribadian hukum kepada hukum organisasi tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Arta. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, dengannya diterima suatu organisasi internasional sebagai subjek hukum
maka berarti organisasi ini memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Setiap subjek memiliki tingkatan hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Untuk menentukan hak dan kewajiban dapat dilihat dalam indikator sebagai berikut. Yang pertama, suatu subjek dapat dan memiliki hak untuk membuat suatu perjanjian internasional. Yang kedua, suatu subjek memiliki hak mengirim atau menerima suatu perwakilan. Dan yang ketiga, subjek yang bersangkutan dapat mengajukan dan menerima tuntutan internasional. Jika salah satu indikator di atas terpenuhi, maka subjek hukum internasional tersebut dapat dianggap subjek hukum internasional. Untuk mengetahui subjek hukum internasional memiliki status sebagai subjek hukum internasional, maka harus dilihat dari anggaran dasar organisasi internasional, juga diketahui apakah organisasi tersebut memiliki organ atau alat perlengkap yang memiliki wewenang menurut hukum internasional. Dalam hal ini, masih banyak pertanyaan apakah PBB masih sangat bisa dalam mengatur anggaran dasar organisasi internasional tersebut. Kedaulatan organisasi internasional mengenai kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum nasional. Tentang ini terdapat beberapa pendapat yang telah berkembang hingga saat ini. Namun, yang terpenting untuk diketahui adalah bahwa telah ada anggapan umum atau komunis opinion di antara cerdik pandai bahwa suatu organisasi internasional yang jelas adalah subjek hukum internasional. Artinya memiliki kepribadian hukum di tingkat nasional. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Adinda. Silakan. Baik, selanjutnya adapun fungsi hukum organisasi internasional, kedudukan suatu hukum internasional mesti ada hubungannya dengan fungsi-fungsi hukum legal atau fungsi konstitusional yang memberikan kepada organisasi internasional yang bersangkutan kedudukan sebagai legal person baik dalam lapangan hukum nasional maupun hukum internasional. Menurut G. Strait 1972, masing-masing organisasi internasional dibatasi berdasarkan fungsi-fungsi dan tanggung jawab. Masing-masing memiliki lapangannya, kegiatannya yang memiliki batasan. Oleh karena itu, di dalam konstitusinya biasanya diatur klausal khusus mengenai purpose, object, dan power yang memiliki pertalian yang erat satu sama lain. Misalnya, Piagam PBB memutuskan tujuan-tujuan yang terdiri akan 4 hal pokok sesuai dengan pasal 1 ayat 1, mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional secara usaha bersama-sama dalam menghadapi perselisihan yang mungkin membahayakan perdamaian dunia. Pasal 1 ayat 2 mempererat pertalian persahabatan antar bangsa-bangsa yang didasari pada hal-hal yang sama dan hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Pasal 1 ayat 3 mencapai kerjasama dalam menyelesaikan masalah-masalah internasional di lapangan ekonomi, kebudayaan, kemanusiaan, dan menyempurnakan pengharapan atas hak-hak manusia, kebebasan-kebebasan asasi dengan tidak membedakan jenis kelamin, suku, bahasa, dan agama. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Simon. Baik, kemudian keterikatan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional. Hukum organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional pasti banyak keterikatan yang ada dikarenakan objek hukum
organisasi internasional meliputi negara sebagai anggota organisasi internasional maupun bukan, organisasi internasional maupun regional, bahkan menurut perkembangan seperti PBB. Sesudah organisasi pergerakan, kemerdekaan dapat diakui sebagai subjek hukum organisasi internasional. Seperti halnya Southwest African People Organization atau SWAPO, Palestine Liberation Organization atau LPO, 5 negara sebagai objek hukum organisasi internasional menyangkut kedaulatan, kualifikasi sebagai negara anggota, serta hak-hak dan kewajiban. Itu tidak saja menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam instrumen pokok dari organisasi internasional itu, sesuai dengan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Kedaulatan berarti mengandung arti bahwa negara itu memiliki kapasitas penuh untuk bertindak dengan perkataan, mempunyai kapasitas internasional yang penuh. Negara berdaulat itu dapat mengambil sikap apapun yang bagi negara itu dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional maupun dengan ketentuan dalam instrumen pokok dari organisasi internasional yang telah dibuat. Tidak ada keraguan meskipun negara tetap menjadi entitas yang paling penting dan utama dari hukum internasional. Namun, dalam perkembangannya, bukan hanya negara yang dianggap memiliki kapasitas sebagai subjek hukum internasional. Baik, selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di dalam kesimpulan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional, maka organisasi internasional memiliki keterikatan dengan hukum internasional, sehingga tidak mungkin suatu hukum organisasi internasional tidak tunduk akan peraturan-peraturan yang telah dibuat dan disepakati di dalam hukum internasional. Sebagai subjek hukum internasional, organisasi internasional perlu adanya peraturan-peraturan yang dibuat untuk menjaga suatu organisasi internasional tetap harus dalam koridor-koridor hukum internasional. Sehingga tidak adanya penyimpangan dalam norma-norma yang diakui di kancah internasional. Dan kedaulatan negara harus ada di atas kedaulatan organisasi internasional. Sebagaimana yang telah diatur di dalam peraturan, dengan itu, maka organisasi internasional pasti terikat akan peraturan-peraturan yang telah dibuat dari hukum internasional sebagai landasan. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga presentasi kami bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.